Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teni Tania dari Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia dengan prodi program studi manajemen kelas karyawan dengan nomor NPM 98828052202111028. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau mengulas kembali tentang materi yang telah saya pelajari sebelumnya. Jadi di sini yang pertama saya akan mengulas kembali tentang perkenalan tentang entrepreneurship. Mungkin sebagian orang mengira bahwa seorang entrepreneurship itu adalah hanya pengusaha saja yang memiliki jiwa entrepreneurship ini. Mereka sudah memiliki porsi kerjanya masing-masing yang telah diberikan oleh atasannya, namun mereka menambahkan pekerjaannya tersebut dan itu merupakan cerminan jiwa dari seorang entrepreneurship. Dalam entrepreneurship juga harus diperlukan inovasi, yaitu inovasi merupakan penggabungan dari invention atau penemuan dan komersialisasi. Jadi invention atau penemuan yang ada tidak harus sesuatu yang besar, misalkan sesuatu yang kecil pun saja bisa disebut dengan inovasi atau penemuan. Contohnya seperti sekarang, seperti dalam keadaan masa pandemi seperti ini, kebanyakan dari kita yang berkuliah atau yang melanjutkan pendidikan lainnya mengajar dengan konferensi jarak jauh atau menerima belajar dengan konferensi jarak jauh seperti Zoom dan Google Meet. Jadi di sini banyak sekali dosen-dosen yang berinovasi dengan mengajar dengan layar konferensi jarak jauh. Ini juga bisa disebut dengan penemuan atau menciptakan sesuatu. Jadi entrepreneurship itu kombinasi antara inovasi dan entrepreneurship. Jiwa entrepreneurship itu juga perlu keberanian untuk mencoba atau menciptakan hal yang baru. Seperti zaman sekarang kaum milenial banyak sekali yang berpikir bahwa menjadi pengusaha itu adalah sesuatu yang keren. Menjadi pengusaha itu dapat menghasilkan uang. Namun kebanyakan dari mereka banyak menyepelekan sekali tentang menjadi seseorang entrepreneurship. Di sini banyak rintangan yang harus dikejar untuk meraih atau menjadi entrepreneurship. Hal yang penting mendasar yaitu mengapa, bisakah, dan bagaimana untuk memiliki jiwa entrepreneurship. Jadi tadi juga sudah disebutkan bahwa entrepreneurship itu berhubungan dengan spirit. Tanpa spirit, usaha kita tidak akan berjalan lama. Bahkan jika kita membuat suatu bisnis yang kecil-kecil pun bisa tanpa adanya jiwa entrepreneurship, kemungkinan akan ada breakpointnya. Menurut data berdasarkan dari 3 dari 5 usaha itu baru dimulai itu jika tanpa memiliki jiwa entrepreneurship mereka akan bangkrut. Jadi untuk mempermudah dalam memahami entrepreneurship, memulai dengan menjadi karyawan terlebih dahulu. Menjadi karyawan yang sempurna karena tanpa kerja keras atau tanpa kepemimpinan dan jaringan, usaha yang kita mulai itu tidak akan berjalan lama atau sia-sia. Dan bisa kita lihat bahwa ketika memulai usaha itu tidak semudah yang dipikirkan, tapi banyak juga rintangan dan cobaan yang harus dihadapi oleh kita sendiri. Jadi entrepreneurship itu untuk menjadi entrepreneurship yang sukses itu memiliki spirit dan kemampuan. Seringkali orang-orang memiliki spirit di awal saja.
ketika misalkan bertemu dengan masalah atau stuck di tengah-tengah, tidak bisa berinovasi, modal habis, target tidak tercapai, dan pegawai banyak yang mengundurkan diri, spiritnya menjadi hilang. Adapun orang yang memiliki skill tapi tidak memiliki spirit, contohnya ia memiliki kepemimpinan yang bagus, bisa mengatur orang, memiliki visi yang baik dan strategi yang bagus. Sini juga ada ilustrasi sebagai seorang entrepreneurship, yaitu memiliki spirit layaknya bajak laut. Mungkin bisa kita tahu kalau bajak laut itu tidak mudah puas, mereka bekerja keras, berusaha, selalu ingin mencoba hal-hal yang baru dan memiliki jiwa kebebasan yang tinggi. Selain itu juga kita harus memiliki ilustrasi entrepreneurship seperti Navy SEAL atau pasukan khusus angkatan laut di Amerika yang terlatih. Ada beberapa juga proses sebelum melakukan aksi dalam entrepreneurship, yaitu jadi ada beberapa proses sebelum melakukan aksi dalam entrepreneurship itu. Misalkan kita membuat aksi langsung tanpa melakukan perencanaan yang berproses, itu mungkin akan membuat kita menjadi kesulitan. Nah, di sini agar ada peningkatan dalam karir dan menjadi lebih produktif, yang pertama kita perlu memulainya dari proses yang di awal, segmentasi. Mungkin di sini segmentasi merupakan penentuan pasar yang tepat atau apa sasaran kita. Jadi sebelum memulai suatu bisnis sebagai seorang entrepreneurship, kita harus tahu apa yang dibutuhkan oleh konsumen kita, dan pasar apa yang akan kita tuju agar menjadi tepat sasaran. Setelah segmentasi baru, kita lanjut ke proses persona. Lalu proses needs untuk menentukan kita akan membangun suatu bisnis yang sesuai dengan kebutuhan kita, lalu agar bisa dipakai oleh konsumen. Setelah itu juga baru menentukan desain, delivery, lalu semua itu baru masuk ke aksi. Dan sebelum masuk ke aksi, sebelum memulai usaha, kita memerlukan data yang paling penting. Jadi kita harus mengumpulkan data sebanyak mungkin. Dengan semakin lengkapnya data yang kita kumpulkan dan semakin kuat analisa yang kita kumpulkan, usaha besar itu mungkin bisa dimulai lebih spesifik atau tidaknya. Terkadang kita melakukan aksi tanpa berproses terlebih dahulu. Jadi ibaratkannya, misalkan kita ingin menebang pohon, pasti yang pertama-tama kita harus asah dulu kapaknya. Lalu materi selanjutnya yaitu materi tentang market segmentation, atau dalam bahasa Indonesia yaitu segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah pembagian kelompok konsumen atau pembeli yang memiliki kebutuhan dan yang memiliki karakteristik perilaku yang berbeda-beda atau heterogen. Jadi dalam suatu pasar tertentu yang nantinya menjadi satuan pasar yang homogen dan dijadikan sasaran dasar pasar dan strategi marketing campuran tersendiri. Jadi segmentasi pasar adalah strategi suatu perusahaan untuk mengenal minat dan kebutuhan konsumen di suatu market, yang kemudian menciptakan produk baru atau produk diversification, yaitu produk yang sesuai dengan minat atau kebutuhan konsumen tersebut. Dengan kata lain, pasar segmentasi yaitu pasar yang tadinya hanya satu dan luas menjadi beberapa pasar yang bersifat homogen dan mengalami segmentasi.
tujuan utama dari market segmentation ini adalah untuk membuat proses pemasaran yang lebih terarah sehingga sumber daya yang ada di perusahaan tersebut digunakan secara lebih efektif dan efisien. Selain itu juga ada beberapa tujuan dari segmentasi pasar, diantaranya yaitu yang pertama, memudahkan dalam membedakan pasar. Jadi salah satu kesulitan perusahaan dalam proses pemasaran produk yaitu adalah keadaan pasar yang sifatnya heterogen, di mana minat dan selera masing-masing konsumen sangat beragam, dan selain itu juga terus berkembang. Dengan mengelompokkan kebutuhan dan minat konsumen, akhirnya adalah diciptakan suatu pasar yang akan lebih mudah untuk dibedakan dengan kelompok pasar yang lainnya. Lalu yang kedua, pelayanan konsumen menjadi lebih baik. Dalam 4 hal yang harus diperhatikan oleh konsumen dan pemenuhan kebutuhannya, yaitu pertama, kualitas, harga, pelayanan, dan ketepatan waktu. Selain itu juga pelayanan yang baik merupakan hal yang krusial dari keempat hal yang penting tersebut. Dalam melakukan market segmentation, maka perusahaan akan lebih mudah memberikan pelayanan sesuai dengan segmentasinya itu sendiri. Nah, lalu yang ketiga, pemasaran. Strategi pemasaran lebih terarah. Jadi dalam strategi pemasaran ini, pada pasar yang homogen akan lebih ketimbang daripada pasar yang heterogen. Jadi strategi pemasaran tersebut lebih terarah dengan menyusun bauran pemasaran yang meliputi produk, harga, distribusi, dan promosi. Dengan adanya pengelompokan pasar, maka perusahaan dapat mengarahkan dana dan usahanya ke market yang potensial lebih menguntungkan. Lalu poin yang keempat yaitu mengenal kompetitor dan segmen yang sama. Jadi setelah memahami pembeli yang berada pada suatu segmen pasar, tentunya perusahaan juga akan dapat mengetahui apa saja kompetitor yang di segmen yang sama dan aktivitas apa saja yang akan dilakukan oleh kompetitor. Dengan begitu, maka perusahaan dapat mempelajari dan meniru sebagai pemasar kompetitor atau merebut perhatian konsumen. Yang kelima, poin kelima, yaitu evaluasi target dan rencana bisnis. Jadi setelah memahami segmen pasar yang keempat itu dengan karakteristiknya, maka perusahaan dapat melakukan suatu evaluasi atas kegiatan pemasaran. Jadi yang harus dilakukan sebelumnya, dari sini perusahaan akan mengetahui apa strategi pemasaran yang telah sesuai dengan karakteristik pasar tersebut, sehingga dapat menjadi acuan untuk membuat perencanaan bisnis yang selanjutnya. Selain itu juga di sini ada manfaat segmentasi pasar. Segmentasi pasar dilakukan bukan tanpa alasan, tapi ada beberapa manfaat juga yang didapatkan oleh perusahaan. Diantaranya adalah yang pertama, perusahaan memiliki dan menerapkan pemasaran yang lebih terarah. Lalu yang kedua, perusahaan akan terbantu dalam hal pengaturan produk menjadi lebih baik. Dan yang ketiga, perusahaan mengetahui dan membandingkan peluang pasar yang baru. Lalu yang keempat, perusahaan dapat menyusun dan menggunakan budget yang ada secara efektif dan efisien. Yang kelima, perusahaan akan terbantu dalam menciptakan daya tarik di bidang pemasaran tersebut. Lalu yang terakhir, yang keenam, poin keenam, perusahaan akan berada pada situasi yang lebih menguntungkan di pasar. Berikut juga ada beberapa syarat segmentasi pasar. Berikut
syarat segmentasi pasar yang efektif. Yang pertama, dapat diukur atau measurable. Pengelompokan pasar harus terukur baik dalam besarnya, luasnya, serta daya beli konsumen pada segmen pasar tertentu. Lalu yang kedua, dapat dijangkau atau accessible. Jadi segmen pasar yang ini juga harus bisa dilaksanakan. Dengan kata lain, strategi pemasaran harus dibuat dengan dapat dilakukan dengan melayani segmen pasar yang lebih baik. Lalu selanjutnya, poin ketiga, cukup besar atau substansial. Pengelompokan pasar harus cukup besar sehingga dapat menguntungkan ketika dilayani oleh perusahaan. Selanjutnya, dapat dibedakan atau differentiable. Artinya segmen pasar yang dikelompokkan harus dapat dibedakan dengan jelas agar semuanya berbeda-beda. Lalu yang terakhir, yang poin kelima, dapat dilaksanakan atau actionable. Jadi market segmentation harus dapat dilayani dan dijangkau oleh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Nah, dari sini dasar segmentasi pasar dalam melakukan pasar gitu ya, bisa kita merujuk. Berikut beberapa segmentasi pasar, yaitu poin-poinnya. Yang pertama, demografis, yaitu pengelompokan pasar berdasarkan demografis yang meliputi jenis kelamin, usia, pendidikan, penghasilan, pekerjaan, agama, ras, dan lain-lain. Lalu yang kedua, geografis, yaitu dasar pengelompokan dasar berdasarkan aspek geografis yang meliputi lokasi atau daerah, wilayah, iklim, kepadatan penduduk, serta yang lainnya. Yang ketiga, psikografis, yaitu pengelompokan pasar berdasarkan ciri-ciri kepribadiannya yang meliputi kepribadian, kelas sosial, dan gaya hidup. Jadi demikian penjelasan singkat mengenai segmentasi pasar berdasarkan tujuan, manfaat, dan beberapa syaratnya. Baik, materi selanjutnya adalah select a beachhead market, yaitu segmen pasar pertama yang kita pilih selanjutnya setelah untuk mudah dijangkau gitu ya. Misalkan kita membagi berdasarkan demografi, kebutuhan dan karakteristik. Jadi di sini kita hanya fokus ke segmen keluarga yang tinggal di daerah. Lalu kita memilih segmen orang berpenghasilan berapa. Selanjutnya kita juga memilih membagi berdasarkan usia target konsumen dengan memilih beachhead market. Kita dapat memfokuskan aktivitas marketing kita. Jadi setiap segmen pasar pasti membutuhkan strategi marketing yang berbeda. Dalam segmen yang semakin homogen, semakin efektif pula strategi yang dapat kita rancang. Jadi jika ada segmen pasar di luar beachhead market yang tertarik, bisa dianggap bonus. Berikut ada 4 cara untuk menjalankan strategi beachhead market ya. Jadi yang pertama yaitu mencari segmen pasar yang paling memungkinkan, atau langkah pertama ini ketika kita ingin menggunakan strategi ini adalah dengan mencari market yang paling memungkinkan. Mungkin kita perlu mencari terlebih dahulu daftar apa saja yang kira-kira akan pas, lalu wawancarai mereka dengan kalau memang dirasa butuh atau cocok gitu. Biasanya kelompok yang menjadi target adalah
mereka yang sudah menjadi pelanggan produk atau kategori serupa. Jadi kita juga bisa memilih segmen pasar yang berdasarkan faktor geografis, karakteristiknya pelanggan atau hal lainnya. Lalu poin yang kedua, fokus kepada target pasar itu saja. Saat sudah menentukan beachhead market yang ingin ditargetkan, coba untuk fokus kepada segmen itu saja. Penggunaan strategi ini memang ditujukan untuk mendominasi pasar yang mendominasi pasar yang terlebih kecil dahulu. Maka dari itu fokus ke segmen apa yang telah kita tentukan agar hasil optimal sesuai dengan apa yang kita targetkan di awal. Lalu yang ketiga, memanfaatkan word of mouth marketing. Jadi mengoptimalkan dengan cara ini, marketing pada market yang ditargetkan adalah salah satu kunci kesuksesan strategi beachhead. Pasalnya, kita masih berada di pasar yang benar-benar tersegmentasi, tidak terlalu kecil juga tidak terlalu besar. Untuk menjadi besar tanpa mengeluarkan banyak biaya, pastikan pelanggan membicarakan produk apa yang akan dibeli. Caranya dengan membuat produk berkualitas, juga proaktif meminta konsumen untuk memberikan beberapa review tentang produk kita. Lalu yang terakhir, yang keempat, yaitu sempurnakan strategi hingga mencapai target. Jika sudah menjalani satu persatu cara, maka yang terakhir adalah kita harus terus menyempurnakan strategi yang digunakan sampai akhir dan bisa berpindah ke pasar yang lebih besar lagi. Lalu materi selanjutnya yaitu tentang dengan kalkulasi TAM. Maka kita perlu menentukan apakah kita perlu untuk memperluas segmen kita atau hanya cukup di situ saja. Ketika kita menghitung TAM atau total yang akan kita dapat dari per tahun, kita dapat membuat kita yakin bahwa target kita sudah tepat atau tercapai untuk mendapatkan positive cash flow. Selain itu juga prinsip dasar untuk memulai bisnis dengan memahami ukuran pasar yang apa yang akan kita targetkan mungkin berubah pada step selanjutnya, tapi akan lebih baik jika kita memikirkannya lebih awal untuk memastikan bahwa kita telah menuju ke arah yang benar. Berikut cara menghitung TAM, yaitu dengan mengidentifikasikan beachhead market, akan menyediakan spesifikasi yang cukup untuk menghitung TAM-nya itu sendiri. TAM itu yaitu total addressable market atau jumlah dari pendapatan tahunan yang biasanya diekspresikan dalam dolar. Bisnis yang kita akan peroleh jika hitungannya apabila 100%, market itu mirip kita untuk menghitung TAM. Pertama, menentukan jumlah target kita. Kedua, lakukan top down analisis. Ketiga, tentukan beberapa banyak penghasilan yang bisa diberikan oleh setiap orang. Dan keempat, kalikan itu semua. Jadi kita harus mencari pasar yang cukup besar untuk mendapatkan cash flow. Tapi terkadang jika pasarnya terlalu besar itu tidak baik juga, karena cenderung tidak masuk akal. Ketika kita menghitung TAM itu bukan untuk membuat orang lain kagum, tapi kita membutuhkan data ini untuk mengembangkan sesuatu yang sudah pasti. Jadi bahwa kita yakin mereka akan memberikan uang atau dengan jumlah yang sudah diperkirakan. Lalu bottom up analysis, yaitu merupakan analisis terbaik untuk menghitung TAM dengan cara menghitung dari bawah atau bisa disebut dari customer. Analisis ini seringkali disebut counting noses karena kita mendapatkan hasil secara yang spesifik. Baik secara pasar yang telah kita ditargetkan. Lalu top down analysis merupakan analisis yang menghitung dari atas atau
data yang sudah ada dari penelitian pasar itu. Setelah kita mengetahui beberapa banyak konsumen kita, maka kita dapat melihat hasil yang kita dapatkan. Kita mungkin akan berasumsi seperti berapa banyak uang yang akan kita hasilkan, lalu berapa banyak uang yang akan customer kita keluarkan untuk membeli produk kita sendiri, lalu apakah mereka cenderung menggunakan produk baru dari kita atau tetap menggunakan produk lama yang sebelum-sebelumnya, dan seberapa berguna produk kita membantu konsumen kita juga. Selain itu juga, jika kita kurang dari 5 miliar per tahun, berarti bisnis kita tidak berpotensial. Namun jika lebih besar dari itu, maka target yang dicapai akan lebih bagus lagi. Selain itu juga, pada intinya, jika kita ingin mendirikan sebuah usaha, itu menjadi hal yang sangat penting untuk kita pikirkan. Jadi agar kita dapat melihat apakah kita berada pada pasar yang tepat atau tidaknya. Selanjutnya yaitu materi selanjutnya yaitu profil the persona for the beachhead market, yaitu buyer persona adalah karakter yang mungkin muncul dalam pikiran kita ketika membayangkan pembeli yang ideal untuk produk kita, yaitu singkatnya ialah representasi dari pelanggan ideal yang menciptakan buyer persona dengan membantu kita memahami target audiens dengan lebih mendalam. Lebih dari itu, buyer persona juga akan mempermudah dalam proses penyusunan strategi pemasaran, pengembangan produk, dan lain sebagainya. Untuk menciptakan buyer persona, kita membutuhkan data hasil dari market research dan insight yang kita dapat dari customer base. Jadi bisnis kita harus bisa melalui survei, interview, atau cara lainnya. Mungkin kita bisa menciptakan 1 sampai 2 persona, bahkan bisa dari 20 persona, yang itu pun tergantung dari skala bisnis yang kita buat. Jadi di sini paduan singkat untuk kita pertama kali menciptakan buyer persona, yaitu yang pertama, merogoh atau mengolah data dari hasil analytic tools, yaitu menciptakan buyer persona harus berdasarkan data yang akurat. Kita bisa mendapatkan data dari berbagai sosial media, misalnya menawarkan fitur analisis seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan YouTube. Melalui analistik di sosial media, kita bisa mengetahui siapa saja yang memfollow kita, bisa saja faktor demografinya, atau dengan hal-hal apa saja yang membuat mereka tertarik dengan produk yang kita buat sendiri. Lalu yang kedua, informasi apa saja yang dibutuhkan. Jadi ada beberapa hal yang terpenting yang harus kita lakukan dalam menciptakan buyer persona, yaitu berdasarkan usia, jenis kelamin, lokasi, tingkat pendidikan, interest, jabatan pekerjaan, rentang pendapatan bulanan, status, lalu website favorit, dan motivasi pembelian, yaitu apa yang membuat si pembeli atau buyer itu mau membeli produk dari kita. Lalu buying concern, atau apa yang dipertimbangkan persona saat membeli suatu produk itu sendiri. Lalu poin yang ketiga, lakukan interview dengan target audience. Jadi kita harus melakukan interview untuk mengenal lebih dalam lagi dan mengenal lebih tahu bahwa apa yang dibutuhkan oleh target audiens itu kita sendiri. Responden interview ini bisa mencakup dari pelanggan atau pelanggan yang sudah membeli produk kita, atau prospek, misalkan orang yang belum pernah membeli produk kita tetapi masuk ke dalam target audiens, dan referral.
Jadi agar bisa mendapatkan respon yang lebih baik daripada responden, maka kita harus memberikan intensif sebelum wawancara berlangsung. Misalkan kita memberikan sampel produk apa yang kita miliki, lalu pastikan dengan jelas bahwa responden sejak awal bahwa kita hanya berniat melakukan riset untuk mengenali mereka dengan lebih baik tanpa berniat berjualan dulu, seperti itu. Lalu usahakan jika kita untuk jadi sefleksibel mungkin, biarkan responden memilih tempat dan waktu yang diinginkan untuk interview itu sendiri agar mereka merasa semakin nyaman. Lalu yang keempat, perlu juga membuat persona negatif. Jadi buyer persona yang barusan kita buat itu harus sesuai dengan langkah-langkah yang di atas. Ada persona positif dalam bisnis, ada juga persona negatif sesuai dalam bisnis. Jadi sesuai dengan namanya, persona negatif bertolak belakang dengan buyer persona kita. Jadi persona negatif ini adalah representasi orang-orang yang tidak diinginkan atau tidak inginkan sebagai pelanggan kita, dengan menyisihkan atau orang-orang yang tidak kita targetkan, seperti itu. Buyer persona kita pun harus menjadi lebih spesifik juga. Selain itu, bisnis yang sukses berasal dari pemahaman yang lebih baik mengenai target audiens. Hal ini jadi bisa dapat kita raih dengan menciptakan buyer persona dengan benar-benar sesuai dengan target produk kita. Jadi kita harus mengenal dulu apa kebutuhan yang pelanggan inginkan dengan cara target persona ini sendiri, atau profil the persona for beachhead market, dengan mengetahui apa yang dibutuhkan oleh konsumen kita sendiri. Baik, mungkin segitu saja dari saya, materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.